Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Faikotul Haq dengan NIM D1A02510041. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah yang meliputi pengertian karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, tujuan penulisan karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, serta apa saja struktur dari karya ilmiah itu sendiri. Baik, pembahasan akan saya mulai dari pengertian karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu merupakan sebuah tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah. Artinya, karya ilmiah itu tidak dibuat secara sembarangan, melainkan melalui proses berpikir yang logis serta didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, karya ilmiah itu bukan sekedar pendapat pribadi dari penulis saja. Lalu, ciri-ciri karya ilmiah antara lain bersifat objektif. Di sini maksudnya adalah penulisan penyampaian informasi sesuai dengan fakta tanpa memihak. Selain itu, karya ilmiah disusun secara sistematis, artinya memiliki urutan pembahasan yang jelas dari awal hingga akhir. Karya ilmiah juga menggunakan bahasa formal dan baku, serta isinya itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena didukung oleh sumber yang jelas. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis, karena penulis dituntut untuk menganalisis sesuatu permasalahan secara mendalam. Selain itu, karya ilmiah juga bertujuan membiasakan mahasiswa melakukan penelitian serta menjadi sarana untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di lingkungan akademik. Adapun jenis-jenis karya ilmiah itu ada beberapa. Yang pertama, makalah. Jadi, makalah itu merupakan karya ilmiah sederhana yang biasanya dibuat untuk tugas perkuliahan atau presentasi. Lalu yang kedua ada paper, di mana paper ini memiliki karakteristik hampir sama dengan makalah, namun ia itu lebih singkat dan fokus pada satu topik tertentu. Lalu ada skripsi, di mana merupakan karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa program sarjana sebagai syarat kelulusan. Yang keempat ada tesis, di mana karya ilmiah pada jenjang S2 dengan pembahasan yang lebih mendalam. Sedangkan ada disertasi, di mana disertasi ini merupakan karya ilmiah pada jenjang doktor yang berisi penilaian baru dan orisinal. Selain itu, ada laporan penelitian yang berisi hasil penelitian secara sistematis, serta yang ketujuh ada buku ilmiah yang disusun berdasarkan kajian atau penelitian dan digunakan sebagai referensi akademik. Adapun struktur karya ilmiah itu umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian pembuka. Jadi, pembuka itu meliputi sampul atau cover, judul, abstrak, dan kata pengantar. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai isi dari karya ilmiah. Lalu yang kedua, bagian isi, di mana terdiri atas pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan pembahasan yang diteliti, landasan teori, metode yang digunakan, serta hasil penelitian yang diperoleh. Lalu, struktur ketiga ada bagian penutup. Jadi, penutup ini berisi kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran sebagai pendukung data. Nah, jadi kesimpulannya, karya ilmiah itu memiliki peranan yang sangat penting bagi mahasiswa karena dapat mengembangkan kemampuan akademik, melatih pola pikir kritis, serta memperdalam pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.